Sivo. Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita balik lagi ke sepekan Arsenal ya, karena ya ini musim transfer ya, kita udah mau deket musim transfer, sebentar lagi akan dibuka ya. Jadi banyak sekali berita-berita yang berseliweran lah. Jadi makanya sepekan Arsenal kali ini saya mungkin selama musim transfer ini akan jadi seminggu 2 kali ya. Ya ini karena beritanya banyak gitu. Jadi saya potong jadi 1 minggu 2 kali supaya nanti nggak terlalu panjang videonya gitu ya. Ya oke, teman-teman, ini untuk sepekan Arsenal ya, untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini atau mungkin suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai untuk berita sepekan Arsenal kita ya. Oke, yang pertama ini Arsenal tahun ini akan mendirikan ya, jadi baru saja meresmikan akademi baru di Belfast, jadi di Irlandia Utara. Ya ini dikarenakan karena akademi Arsenal ini tidak diperbolehkan untuk memberikan kontrak profesional kepada pemain-pemain dari luar Inggris ya yang usianya belum 18 tahun. Ya, jadi kita contoh kemarin itu Cido Obi Martin ya, karena dia berkebangsaan Denmark. Jadi Arsenal harus menunggu usia dia 18 tahun di November nanti ya baru boleh memberikan kontrak. Padahal saat ini Cido Obi Martin ini sudah dikejar-kejar oleh tim-tim seperti PSG, Real Madrid gitu ya, Bayern Munchen, yang mereka saat ini tanpa harus menunggu Cido Obi Martin usia 18 itu sudah bisa menandatangani kontrak profesional. Nah ini makanya Arsenal juga mulai mencari bakat-bakat di daerah-daerah yang dimana mereka bisa memberikan kontrak profesional sejak dari usia 16. Jadi dari Inggris dan ini dari Irlandia Utara ya. Dari Irlandia Utara ini kita kemarin sudah ada, nah ini tolong diingat ya nama ini ya, Saidah O'Neil. Saidah O'Neil ini pemain usia 16 tahun yang posisinya dia sebagai winger atau attacking midfield ya. Jadi posisinya sebagai winger atau attacking midfield yang ya ini masih pemain akademi lah ya hitungannya. Jadi mungkin saat ini belum terdengar lah namanya, tapi siapa tahu di masa depan ini bisa menjadi pemain Arsenal juga ya. Ini jadi contoh yang pemain usia 16 tahun yang sudah bisa diberikan kontrak profesional gitu ya. Oke, berikutnya kita mau ngomong ini tentang ya Muhammad Kudus ya, Muhammad Kudus, dimana ya ini ada berita yang mengatakan bahwa Arsenal mungkin akan mau coba PDKT sama Muhammad Kudus lagi gitu ya. Karena musim kemarin, jadi sudah ada berita yang keluar ya, musim kemarin ini Kudus itu hampir mau ke Arsenal. Dan Ajax juga sudah nungguin. Jadi sebenarnya Ajax dan Kudusnya sendiri sudah nungguin Arsenal. Tapi Arsenal tidak bisa menebus harganya Kudus ini, menebus harga transfernya Kudus ini karena terganjal aturan PSR gitu ya. Jadi terganjal aturan PSR yang membuat Arsenal tidak bisa menebus Kudus dan akhirnya harus bilang sama Ajax, ya udahlah kalau mau jual aja, kita nggak bisa beli, secara keuangan tidak memadai ya, kalau kita beli nanti kita kena pelanggaran aturan PSR gitu. Nah akhirnya Kudus ke West Ham, dan ini ada berita lagi bahwa Kudus ini kemungkinan akan dicoba lagi PDKT, tapi sepertinya untuk saat ini akan lebih memusingkan gitu ya untuk mencoba membawa Kudus ke Arsenal, karena memang
harganya sudah beda lagi ya. Apalagi dengan penampilan dia kemarin di West Ham yang ya cukup cukup impresif gitu ya. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu yang mudah untuk bisa membawa Kudus ke Arsenal saat ini, dan mungkin justru secara keuangan juga akan lebih lebih menghalangi lagi dibanding musim kemarin gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya kemungkinannya amat sangat kecil lah Arsenal untuk mencoba PDKT kepada Muhammad Kudus lagi ya. Oke, next ini berita tentang Rodrigo ya. Jadi ini juga winger lagi, penyerang front gitu ya. Arsenal adalah salah satu klub yang mengamati situasi Rodrigo ya di Real Madrid, yang ya katanya ya posisinya terancam karena kehadiran Kylian Mbappe gitu ya. Kylian Mbappe kan sudah resmi ya sekarang menjadi pemain Real Madrid. Nah ini banyak klub-klub papan atas Eropa ini memperhatikan situasi Rodrigo gitu, yang dimana Arsenal ini salah satu yang mengamati apabila memang nanti Rodrigo akan dilepas oleh Real Madrid. Arsenal ini mungkin akan menjadi salah satu klub yang berminat untuk membeli, tapi ya ini sesuatu yang masih belum resmi lah ya. Jadi bahkan dari Real Madridnya sendiri dan dari Rodrigo-nya sendiri belum terdengar ada gosip-gosip bahwa mereka ingin melepas Rodrigo atau Rodrigo-nya yang ingin keluar dari Real Madrid. Belum ada gosip-gosip seperti itu ya. Tapi yang pasti ya ini situasi ini dipantau ya oleh klub-klub papan atas di seluruh Eropa gitu ya. Next, nah ini ya bukan baru saja sih, beberapa hari yang lalu ya Arsenal ini merilis ada list 22 pemain yang kontraknya akan habis di akhir Juni 2023 ini dan tidak akan diperpanjang. Jadi ini 22 pemain ini termasuk dari tim akademi, dari tim senior pria, dan juga dari tim senior wanita gitu ya. Jadi 22 ini mencakup dari semua bagian Arsenal ya. Jadi juga termasuk tim wanita, di situ juga ada Vivian Miedema ya. Kalau dari tim pria ini yang nama yang menurut saya agak nama yang agak besar lah ya, ini Mohamed Elneny dan Cedric Soares gitu ya. Jadi dari tim pria, Elneny sendiri juga menjadi pemain yang masa pengabdiannya kepada Arsenal ini termasuk salah satu yang paling panjang atau bahkan mungkin yang paling panjang ya. 8,5 musim dia bersama Arsenal, dan dia juga kemarin baru saja merilis video video terima kasih dan selamat tinggal gitu ya. Dan secara karir sepertinya dia saat ini berkonsentrasi ingin membangun sebuah klub sepak bola ya, yang akan dimulai jadi dari liga amatir ya di Inggris. Jadi ini targetnya, dia menargetkan mungkin 20 sampai 30 tahun ke depan bisa masuk ke EPL. Ya kita lihat, dan mungkin semoga sukses juga ya kepada Elneny. Semoga klubnya ya siapa tahu 20-30 tahun lagi akan bisa bertanding melawan Arsenal ya di EPL. Dan untuk pemain-pemain lain juga semoga sukses dengan karirnya yang selanjutnya ya ke depan. Oke, next ini untuk ya tadi ada 22 pemain yang kontraknya akan habis dan Arsenal tidak berusaha memperpanjang, jadi mempersilahkan mereka untuk keluar. Tapi ini ada 3 pemain ya yang saat ini masih diusahakan untuk diberikan kontrak, yaitu ini Karl Hein, Amario Coziaduberry sama Royal Walters ya. Dari Karl Hein ini ya minggu lalu kan saya juga udah memberitakan ya, ini Karl Hein masih diusahakan untuk diberikan kontrak baru sebagai kiper ketiga ya dari Arsenal.
dan dari tim kepelatihan kiper dari Arsenal ya, jadi tim pelatih kiper Arsenal ini merasa tidak nyaman kalau 2 dari 3 kiper yang ada di Arsenal ini akan keluar ya. Jadi Karl-Heinz yang kontraknya akan habis di akhir bulan ini, lalu juga ada kemungkinan kan, masih ada kemungkinan bagi Aaron Ramsdale untuk dijual. Jadi dari tim kepelatihan kiper ini merasa kalau bisa jangan 2 dari 3 kiper ini keluar bersamaan gitu. Jadi ya makanya dari tim manajemen Arsenal lalu mencoba memberikan perpanjangan kontrak kepada Karl-Heinz. Apakah Karl-Heinz bisa merasa cukup puas untuk menjadi kiper ketiga Arsenal, ya kita lihat nanti ya. Untuk Amario Kozieduberry dan Royal Walters ini sebenarnya saya juga sudah ada videonya ya kemarin, itu tentang bagaimana para pemain muda Arsenal ini harus bersabar dan sudah dipetakan sebenarnya untuk bisa masuk menjadi tim utama Arsenal. Cuman mereka harus bersabar dan harus mau ya. Ini kalau perpanjangan kontrak, saya yakin untuk Kozieduberry ini dan Walters akan di loan dulu, jadi akan di loan keluar. Apakah itu ke liga, biasanya sih Arsenal saat ini dipinjamkannya antara ke Liga Prancis atau ke tim Championship ya, jadi tim yang satu tingkat di bawah Arsenal gitu. Jadi satu tingkat di bawah IPL liganya gitu ya, Championship. Nah, kita lihat ini Arsenal sebenarnya masih amat sangat ingin mempertahankan ya Kozieduberry dan Walters. Kozieduberry ini posisinya sebagai winger kanan, banyak yang bilang ini seperti Bukayo Saka gitu ya. Lalu untuk Royal Walters ini sebagai defender ya gitu, dan keduanya ingin mendapatkan posisi pemain menjadi pemain utama lah ya, yang dimana mereka bisa mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak gitu ya, jadi waktu bermain yang lebih pasti. Nah ini makanya kalau dari Arsenal jenjang karirnya mereka belum bisa masuk ke tim utama dan harus melalui loan dulu. Makanya kalau mereka perpanjang, saya yakin musim depan ini akan di loan keluar. Nah ini yang ya ini masih dinegosiasikan, kita lihat. Jadi dari 3 pemain ini apakah 3-3-nya masih akan bertahan musim depan, atau 3-3-nya akan lepas, atau mungkin hanya sebagian ya dari mereka yang akan tetap bertahan. Yang ini kita tunggu juga berita selanjutnya ya. Oke, next. Ini beritanya, ini untuk Jakub Kiwior ya, di mana AC Milan menargetkan Jakub Kiwior sebagai target utama mereka. Jadi sebenarnya bulan Januari kemarin ini AC Milan sudah mencoba menawar ya untuk membeli Jakub Kiwior, cuman penawarannya ini lalu diblok oleh Arteta karena Arteta masih ingin mempertahankan Jakub Kiwior. Kalau buat saya Kiwior ini potensinya masih sangat tinggi. Jadi ya yang diingat itu cuman kesalahan waktu kemarin di Champions League ya. Cuman kalau menurut saya satu kali bermain jelek, masa lalu dinilai hanya dari satu permainan jelek itu ya. Jakub Kiwior menurut saya permainannya dia banyak yang bagus kok, dan potensinya sangat tinggi. Dan satu lagi yang teman-teman harus tahu, defender dengan kaki kiri ya seperti Jakub Kiwior ini sangat jarang. Jadi sangat susah cari defender kaki kiri, dan menurut saya Jakub Kiwior ini potensinya ada. Dan ya ini mungkin pendapat yang kurang populer ya, cuman kalau buat saya pribadi Jakub Kiwior ini mungkin harus dicarikan pasangan center back. Jadi karena dia bukan back kiri, dia ini center back. Menurut saya dia ini center back, dan mungkin ada baiknya dia dipasangkan dengan Jurrien Timber ya, dengan Jurrien Timber sebagai center back, biar mereka berotasi dengan Saliba dan Gabriel gitu ya. Jadi menurut saya bahwa Saliba musim kemarin itu bermain full semua pertandingan yang ada dari Arsenal, itu dia turun semua gitu kan di IPL ya.
menurut saya itu nggak sehat juga gitu ya kan, bisa burn out Saliba ini. Jadi makanya menurut saya Saliba dan Gabriel ini ada baiknya dirotasi, tapi saya ini nggak terlalu suka maksudnya rotasinya misalkan ditukar antara Saliba Kiwior atau lalu Gabriel dengan Jurrien Timber gitu, karena jadi gonta-ganti pasangan. Tapi kalau saya pribadi mending punya dua pasang center back, jadi biar saling paham lah gitu ya. Kalau saat ini kan kita udah punya Saliba dan Gabriel yang mereka sudah saling paham, kenapa nggak dicoba ada center back, pasangan center back satu lagi yang menurut saya ini Kiwior dan Jurrien Timber ya. Jadi biar kita punya dua pasang center back gitu ya. Nggak tahu deh nanti bagaimana dari Arteta. Yang pasti kalau menurut saya ya, kalau dari saya pribadi saya ingin sih Kiwior tetap dipertahankan karena potensinya masih sangat besar dan dia juga sangat versatile kan, bisa dimainkan di beberapa posisi juga gitu. Jadi ya ini sekali lagi saya harap sih kayaknya Kiwior jangan dijual dulu gitu ya. Next nah ini ya untuk Eddie Nketiah ya yang dikejar oleh Palace, Crystal Palace, Wolves, Everton dan Fulham. Ya, semua ini mau memperebutkan Eddie Nketiah di harga 30 juta pound sterling. Dan menurut saya ini sesuatu yang sangat bagus ya. Jadi di mana Arsenal akhirnya ya bisa menjual pemain-pemain ini dengan harga yang bagus lah ya. Jadi selama ini kan ya mungkin juga karena selama ini Arteta bukan menjual pemain tapi lebih ke membuang pemain gitu ya. Jadi makanya kalau dibuang itu kan ya udahlah, yang penting keluar dari klub, mau harga berapa bahkan digratisin, bahkan dibayarin gitu kan untuk keluar gitu ya. Nah ini mungkin kita sudah masuk di masa-masa di mana kita bisa menjual pemain dengan harga yang pantas gitu ya. Jadi ini Eddie Nketiah di 30 juta pound sterling menurut saya ini harga yang cukup bagus, terutama ini kan untuk tim papan tengah ya IPL, dimana menurut saya mungkin Nketiah tekanannya nggak terlalu besar. Saya selalu bilang Nketiah ini positioningnya bagus ya, dan dia juga bekerja sangat keras di posisi itu gitu. Jadi buat saya dia bukan pemain yang jelek, cuman sebagai striker ya dia harus bisa finishing. Sayangnya dia ketika diberi kesempatan musim ini finishingnya masih belum berkembang gitu ya. Jadi ya kalau dia dijual menurut saya ya memang sudah layak dan sepantasnya juga gitu loh untuk dijual. Dan dengan harga 30 juta pound sterling kalau menurut saya ya dilepas lah, dan ini bisa nanti untuk mendanai pembelian Benjamin Sesko kan. 30 juta pound sterling ini lebih dari setengahnya harganya Sesko ya yang diberitakan gitu kan, di 45 juta pound sterling kan kalau dihitung secara pound sterling. Release clause-nya katanya kira-kira ada di harga segitu gitu. Jadi ya Ramsdale juga tidak dilepas dengan harga murah ya. Sepertinya juga tidak akan dilepas ke Newcastle. Kalau Newcastle kekeh di 15 juta pound sterling, menurut saya kita nggak akan melepas Ramsdale dengan harga yang sebegitu murah. Jadi ya ini masa-masa di mana Arsenal menurut saya akan bertahan dengan valuasi harga yang bagus gitu ya. Jadi ya kita lihatlah nanti bagaimana penjualan dari Arsenal. Yang pasti ini berita terbaru salah satunya ini ya, itu Fulham. Katanya ini 30 juta pound sterling ini jadi dari Fulham yang sudah melakukan penawaran gitu ya. Belum ada resmi dari Fulhamnya ya, cuman ini dari berita-berita, dari gosip-gosip yang ada. Ini Fulham sudah memasukkan penawaran 30 juta pound sterling ini gitu ya. Jadi ya kita lihatlah nanti ke depannya bagaimana. Ya teman-teman, itu saja untuk berita sepekan Arsenal kita. Sekali lagi ini untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa dipencet juga tombol loncengnya
supaya setiap kali saya update itu selalu setiap kali saya upload teman-teman juga dapat notifikasinya gitu ya dari YouTube. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai ini ya. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.